Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pangkal Pinang beserta jajarannya dan Bapak Ibu Guru beserta staf TU dan kepada kakak-kakak dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas kehadirannya kita bisa berkumpul di sini di acara ini dan tidak lupa kepada salawat kepada baginda tercinta kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Fani Kadiza dari kelas 11 Kimia 2. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 5. Saya akan menyampaikan visi saya terlebih dahulu. Visi saya adalah memajukan OSIS SMA Negeri 1 Pangkal Pinang baik dalam berbagai bidang, menuju organisasi yang aktif, kreatif, dan berinovatif. Agar dapat memajukan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi sekolah yang berlandaskan karakter dan berintegritas, mampu menghasilkan kinerja yang semaksimal mungkin disertai dengan semangat kerjasama OSIS MPK agar dapat membawa nama baik SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Misi saya adalah 1. Bertanggung jawab terhadap amanah dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Yang kedua, membangun ikatan OSIS yang solid dan berasas kekeluargaan. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial sesama warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Program kerja saya adalah SPS atau Semansa Peduli Sesama. Saya ingin warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang memiliki jiwa-jiwa sosial yang tinggi. Saya juga ingin SMA Negeri 1 Pangkal Pinang menjadi contoh kepada sekolah lainnya. Misalnya, adanya bakti sosial selama 1 tahun sekali, terjun ke masyarakat, peduli ke lingkungan masyarakat seperti panti asuhan, ataupun membantu masyarakat yang kurang mampu. Mungkin hanya ini visi, misi, dan program kerja saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih ya. Jadi satu-satunya kandidat wanita di kita pada siang hari ini ya. Saya rasa merupakan satu hal yang perlu diapresiasi ya. Karena jarang sekali di suatu lembaga itu yang jadi ketua OSIS-nya perempuan gitu kan. Tapi walaupun demikian tetap ada ya, tetapi jarang. Nah, tadi disampaikan bahwa dalam misi, kalau nggak salah nomor 2 tadi, mewujudkan atau menciptakan kondisi yang solid ya antara pengurus OSIS ya, kalau nggak salah ya, dikoreksi tadi. Itu jadi artinya begini. Nah, kemudian pertanyaan kami, mohon kiranya dijelaskan oleh Ananda bahwa ketika program yang sudah tersusun sedemikian rupa, kemudian mau dilaksanakan ya, ketika mau dilaksanakan ternyata ada anggotanya yang tidak setuju. Misalnya kita sebagai ketua OSIS, kemudian pengurus intinya ada yang setuju, ada yang tidak, tapi ketua OSISnya mengharapkan program itu dilaksanakan begitu, tetapi ada yang tidak setuju. Nah, dalam hal ini sesuai dengan misi tadi, kiranya langkah-langkah yang akan Anda lakukan untuk memutuskan dilaksanakan programnya itu atau tidak. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh Ananda? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, saya sebagai kandidat calon ketua OSIS, jika saya terpilih, maka saya akan melakukan kerja keras sekeras mungkin sesuai dengan visi, misi, dan program kerja saya. Jika ada salah satu teman saya yang tidak setuju, maka diperlukannya musyawarah, Pak. Musyawarah seperti saling menyampaikan pendapat. Hasil dari situ maka terdapatlah satu hasil, Pak. Diperlukannya musyawarah mufakat juga, Pak. Apakah ada yang bertanya lagi? Silakan. Cek. Ada masalah 2 kali.
Jadi Bapak paling senang kalau perempuan yang nyalon, karena dalam politik juga di negara kita aspirasi untuk perempuan hanya 30% dari 100%. Jadi entah kamu dapat atau enggak, ataupun terpilih atau enggak jadi ketua OSIS, ini sudah menjadi poin plus untuk kamu. Terus pertanyaan Bapak juga dua. Yang pertama, apa yang menjadi nilai jual kakak? Cek. Apa yang menjadi nilai jual Anda sehingga kami tertarik untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS? Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang ketiga tadi, yang calon nomor 5. Ketika Anda terpilih menjadi ketua OSIS, hal apa yang pertama kali Anda lakukan? Hal apa yang pertama kali Anda lakukan, ya? Bukan berarti Anda menjalankan visi misi segala macam, enggak. Maksud Bapak, hal apa yang pertama kali Anda lakukan ketika Anda terpilih sebagai ketua OSIS? Terima kasih. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya memiliki jiwa-jiwa yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, hal yang saya lakukan pertama adalah menjalin hubungan sosial sesama warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Misalnya saling merangkul, Pak. Saling merangkul. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ya, selamat pagi. Siapa namanya? Fani. Ya, selamat pagi, Bu. Fani. Ibu senang akhirnya ada juga wanita yang menjadi calon kandidat OSIS. Yang mau saya tanyakan tadi, kamu menyampaikan teladan, ya, misi atau visi itu tadi, ada teladan. Rumor yang terjadi adalah biasanya orang-orang yang aktif di OSIS lama-lama lupa tugas tanggung jawab utamanya sebagai pelajar, sehingga mereka dengan kegiatan OSIS yang dalam tanda kutip menyenangkan, karena aktivitasnya sifatnya outdoor dan bebas gitu. Nah, di zaman pandemi ini, masa pandemi ini, tentu kegiatan kamu menjadi terbatas untuk melakukan banyak hal. Lebih banyaklah di rumah. Ibu mau tanyakan seperti apa bentuk teladan yang kamu sampaikan tadi sebagai seorang pemimpin dari teman-teman yang lain. Bagaimana kamu menunjukkan teladan itu sebagai seorang pelajar dan sebagai ketua OSIS nantinya, sehingga itu menjadi cerminan bagi teman-teman yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, program berikutnya tentu tidak bisa dilaksanakan secara aktif offline, ya, ketemu tatap muka. Bagaimana kamu mengatur kegiatan OSIS nantinya yang sifatnya pasti harus update mengikuti zaman yang segala sesuatunya bersifat daring atau online. Nah, itu tentu membutuhkan seorang yang kreatif dan inovatif. Bagaimana caramu melaksanakan kegiatan OSIS yang sekarang ini tentu berbeda dengan zaman offline nantinya. Ya, terima kasih. Baik Ibu, berterima kasih atas pertanyaannya. Baik, OSIS tidak hanya pintar dalam akademik maupun non-akademik. Harus pintar-pintar membagi waktunya untuk belajar tujuan utama dan waktu untuk kegiatan di sekolah. Kita sebagai OSIS harus menjadi contoh kepada teman-teman semuanya kalau OSIS itu tidak hanya fokus pada kegiatan juga, tetapi fokus pada pembelajaran. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang kegiatan pada saat daring. Kan pada proker saya SPS, semasa peduli sosial. Tidak, misalnya ada salah satu warga SMA Negeri 1 Pangkal Pinang sedang tertimpa musibah ataupun bencana, kita akan melakukan penggalangan donasi ataupun
Misal penggalangan donasi melalui transfer. Bu. Baik, Fani, terima kasih atas waktunya. Silakan ditutup orasinya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.